Rencana pesta ulang tahun. Tristan kini sudah terbang ke Bali, demikian juga dengan Bimo yang terbang ke Singapura. Hari ini Salena terlihat tidak bersemangat selama dalam proses belajar mengajar. Gadis itu terlihat lebih banyak melamun. Sementara itu Renata yang duduk tepat di sampingnya mengernyitkan matanya, bertanya-tanya dalam hati tentang sikap Salena yang dari awal masuk kelas tadi lebih banyak diam. "Salena, kerjakan soal tryout-nya, kenapa malah bengong sih?" bisik Renata sembari mencubit pelan pinggang sahabatnya itu. "Apa sih Ren, buat aku kaget aja kamu," protes Salena yang tentu saja masih dalam keadaan berbisik. "Makanya jangan melamun saja, kamu lagi mikirin apa sih?" "Aku lagi gak bersemangat Ren, Kak Tristan di Bali selama 3 hari ini. Jadinya Pak Sandi lagi deh yang kembali mengantar dan menjemputku. Jadi males kemana-mana deh. Biasanya kan kalau Kak Tristan yang jemput sekolah, aku suka minta singgah dan minta ditemenin. Entah itu beli es krim atau hanya untuk beli jajanan," tutur Salena dengan bibir yang mengerucut. "Kalau hanya untuk beli es krim atau jajanan, kan juga bisa minta sama supir kamu, apa bedanya coba?" "Ya ada bedanya lah, kalau dengan Kak Tristan ada kebanggaan saat dia turun dari mobil bersamaku, karena dia tampan, gagah dan berkarisma. Kesannya kami seperti pasangan yang ada di drama-drama Korea itu loh," ucap Salena dengan mata yang berbinar membayangkan kebersamaannya dengan Tristan. Renata sontak berdecak dan menggeleng-gelengkan kepalanya, merasa risih dengan tingkah sahabatnya itu. "Hei, sadar Salena, Kak Tristan itu kakak sepupumu, kamu tidak lupa kan?" bisik Renata mengingatkan. Dia bukan sepupu kandungku Ren, jadi aku dan dia bisa tetap menikah anyway. Lagian mamaku dan mamanya yang sepupuan, jadi tidak ada masalah sama sekali kalau aku dan Kak Tristan berjodoh. Oh ya, asal kamu tahu seandainya Kak Tristan bilang suka sama aku mau deh detik ini juga mutusin Reno. Renata kembali menggeleng-gelengkan kepalanya dan memutuskan untuk melanjutkan kegiatannya untuk menjawab soal tryout yang ada di depannya. Karena sebentar lagi kelas 3 SMA seluruh Indonesia akan mengadakan ujian terakhir. Tentu saja Renata tidak mau kalau dia tidak lulus dari sekolah itu. Salena dan Renata kini berjalan bersama menuju pintu pagar karena sudah waktunya untuk pulang. "Beb," Salena dan Renata sontak menghentikan langkah mereka ketika terdengar suara Reno yang memanggil. "Iya," sahut Salena singkat, dan seperti biasa Renata akan diam saja. "Beb, besok kan aku ulang tahun, jadi aku mengadakan acara perayaan di hotel. Party kecil-kecilan lah. Aku mau kamu datang ke acara pesta ulang tahunku ya. Aku ingin potong kue pertamaku. Aku kasih ke kamu, kamu mau kan?" pinta Reno sembari memasang wajah memelasnya. "Tapi Beb, besoknya kan kita masih harus sekolah. Jadi kalau malamnya pesta bisa-bisa besoknya kita akan mengantuk saat belajar." "Kenapa pesta ulang tahunnya tidak kamu rayakan di malam minggu aja sih?" protes Salena mencoba mengingatkan. "Beb, ulang tahunku besok bukan hari Sabtu nanti. Aku merasakan lebih bahagia merayakan ulang tahun di tanggal yang sama dengan tanggal lahir daripada tanggalnya dimajuin ataupun diundurkan. Lagian percaya deh jam 9 acaranya pasti akan sudah selesai. Jadi tidak akan membuat kita telat tidur," tutur Reno mencoba membujuk Salena. Salena kembali diam, tidak mengiyakan ataupun menolak. Gadis itu terlihat masih berpikir apakah dia bersedia datang atau tidak. "Kalau kamu berat hati, kamu bisa kok datang dengan sahabat kamu ini." Reno menunjuk ke arah Renata. "Hei, jangan bawa-bawa aku." Renata menepis tangan Reno yang masih dalam posisi menunjuk ke arahnya. "Hei, yang sopan dong, harusnya kamu bersyukur bisa aku undang. Setidaknya kamu ada pengalaman makan makanan mewah dan bisa merasakan pesta orang-orang kaya," cetus Reno kesal. "Kamu kira aku butuh hal-hal seperti itu? Sama sekali tidak." Renata tidak kalah ketus dari Reno. "Terserah kamu deh." Pungkas Reno tidak mau menghabiskan waktu untuk berdebat dengan Renata, gadis yang dianggapnya tidak ada pengaruhnya dalam hidupnya. Pemuda itu kembali menoleh ke arah Salena karena dia belum mendapatkan kepastian dari pacarnya itu mau bersedia hadir atau tidak. "Beb, bagaimana? Kamu mau datang kan?"
please. Reno kembali memasang wajah memelasnya. Karena merasa tidak tega melihat wajah memelas dari Reno, akhirnya Salena menganggukkan kepalanya. Baiklah, aku akan datang dengan Renata. Pungkas Salena yang tentu saja mendapat respon kaget dari Renata. Salena, aku kan? Please Ren, mau ya? Kini Salena yang memasang wajah memelas pada Renata yang akhirnya membuat Renata tidak tega untuk menolak. Ya udah iya, pungkas Renata akhirnya. Yes, terima kasih ya Beb. Sorak Reno yang saking gembiranya refleks ingin mencium pipi Salena. Beruntungnya Salena langsung menjauhkan wajahnya dan menatap Reno dengan kesal. Reno, jangan main nyosor aja napa? Ingat ini sekolah dan kita ini masih anak sekolah. Cetus Salena dengan nada ketus. Iya maaf, itu karena aku terlalu senang Beb. Reno cengengesan sembari menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Ya udah, jangan diulang lagi. Kami duluan pulang ya. Bye. Untuk menghindari pembicaraan lagi, Salena langsung melambaikan tangannya ke arah Reno dan terakhir menarik tangan Renata agar segera beranjak dari tempat itu. Setelah Salena dan Renata pergi, raut wajah bahagia Reno seketika berubah sinis menatap kepergian dua gadis itu. Sekarang boleh saja kamu sok suci dan sok menolak. Salena, besok malam dan seterusnya aku pastikan aku akan membuatmu yang memohon-mohon padaku. Gumam Reno dengan sudut bibir yang membentuk senyuman licik. Sayang, kamu kok tega sih padaku? Aku tadi dengar kalau potongan kue pertamamu akan kamu kasih ke dia. Kamu buat aku cemburu, tahu nggak? Tiba-tiba Paras sudah berdiri di samping Reno dengan bibir yang mengerucut. Apaan sih yang semua siswa-siswi di sini tahu kalau pacarku itu Salena bukan kamu? Jadi tidak mungkin aku kasih potongan kue pertama ke kamu. Lagian kita sudah ada perjanjian kalau kamu itu hanya pacar gelapku. Jadi kamu jangan minta hal yang berlebihan. Bukannya kamu yang mengatakan kalau kamu sanggup walau hanya jadi pacar gelap? Tutur Reno dengan nada yang sangat kesal. Iya maaf, tapi aku kan tetap cemburu sayang. Bibir Paras semakin mengerucut. Par, jangan berlebihan begitu, bisa nggak sih? Kita sebaiknya fokus pada rencana kita besok malam. Par yang tadinya merenggut tiba-tiba tersenyum lebar begitu mengingat rencana yang sudah mereka susun dengan rapi. Maaf sayang, aku tidak akan bersikap berlebihan lagi. Aku sudah tidak sabar melihat Salena hancur besok. Iya, setelah dia hancur aku bisa menjadikan apa yang terjadi padanya sebagai ancaman untuk memenuhi semua yang aku inginkan. Kalau dia menolak, apa yang terjadi padanya akan aku sebarkan. Pastinya dia tidak akan berani menolakku. Batin Reno dengan senyuman licik yang tidak pernah tanggal dari sudut bibirnya.